inputnya nanti menggunakan join berarti ya Kak? Oke, kalau memang secara lokasi penempatan reaksi tumbuhan itu ini ada di kalau boleh join, kami minta di ini sekalian sih Kak, khusus untuk join dot ini. coba tunjukkan dulu angkanya besarannya berapa vertikal berapa, horizontal berapa. Oh ya Kak? Kalau bisa ada screenshot-nya. Nah, oke, betul. Itu dalam satuan apa tapi pertanyaannya, Gri? KGF, Kak. KGF ya? Iya. Oke. Roll-nya pasti lebih kecil dari yang ini, yang vertikalnya. Untuk yang roll-nya di sini kelihatannya sama, Kak. Oke, sama. Oke, berarti kalau sama udah betul, pakai yang kiri aja, betul. Semua. Dengan kita memahami gaya ini kan merupakan gaya reaksi. Sehingga ketika kita salurkan ke dalam frame permodelan 3 dimensi kita harus mengubah arahnya berkebalikan karena nanti kan jadi aksi bukan hanya reaksi. Jadi nanti 2097,16 itu mengarah ke bawah dan 117,41 mengarah ke bagian dalam gedung. Kalau ini kan mengarah keluar dari struktur, nanti dibuat mengarah masuk ke dalam. Itu ya. Itu dulu, pahami dulu. Lalu selanjutnya kan kita mau menginput. Nah, kalau mau ngomong menginput itu kita harus tahu lokasi secara denahnya itu di mana aja. Lokasi yang memiliki atap tadi. Atapnya itu tumpuannya ada di mana aja gitu loh, Bri. Coba. Ya, apakah kamu ingat atau enggak ya? Ya sebetulnya sebaiknya lihat gambar sih, Gri. Cuma tapi kalau enggak bisa sambil buka gambar ya dalam artian gini. Kalau itu dia tepat di kolom, itu kan mudah sebetulnya. Tinggal kamu letakkan di bagian kolom, itu anggap join, begitu kan? Betul? Iya. Nah, masalahnya adalah kalau dia tidak tepat di kolom, dia ada di balok ring, gitu. Meskipun dari awal sudah tak sarankan untuk tidak melakukan hal tersebut, tetapi mungkin ada yang beberapa asistennya mengizinkan. Jadi mungkin tak tunjukkan aja sekarang caranya. Jadi kalau yang di join sama ya Gri seperti masukkan yang kemarin. Jadi kamu klik satu join, misalnya itu kan join yang terluar semua tuh, berarti yang A-nya itu semua joinnya ada atapnya enggak? Apa tertentu saja? Tertentu, Kak. Ya kalau gitu ya kamu select yang mana yang kepake aja, Bri. Jadi yang satu as angka, jangan yang satu as huruf. Nanti kalau satu as huruf karena kan arah Y-nya kan berbeda, berkebalikan. Jadi yang kamu seleksi dulu yang satu arah. Nah, itu yang di A1 gitu, semua kamu seleksi dulu mana-mana aja join yang ada atapnya. Karena kamu tadi bilang kan belum tentu semua ada atapnya. Lah itu berdasarkan apa? Berdasarkan gambarmu. Kan aku enggak tahu gambarmu kayak gimana. Sorry, sambil nanya saya. Ya, sebentar ya. Ini tak jawab Kevin dulu. Inputnya sesuai dengan perletakan kuda-kuda berarti ya kok ya betul. Karena ada kemungkinan bukan kemungkinan, karena memang bebannya pasti di lokasi peletakan kuda-kuda. Nah, lokasi peletakan kuda-kuda kadang ada yang mendesain tidak
center dengan kolom. Lah itu lokasinya di mana, masukkan. Tetapi kalau tidak senternya adalah tidak center secara bentangan, itu seharusnya bisa dianggap center. Kenapa? Karena perletakan base plate-mu itu kan yang bawah sudah diangkur sesuai asnya kolom pasti. Nah, kalau tidak sesuai asnya kolom, lah itu berarti gambarmu yang salah. Gitu aja, Kevin. Terus Aldian tadi ya yang mau tanya ya, silakan. Silakan dilanjut, Gri, tetap mulai kamu nyeleksi area-area mana yang tadi tak sebutkan secara join itu ada apa namanya, ada kuda-kudanya. Secara Kalau join misalnya dulu ya, kamu tidak bisa sambil buka gambar, mohon kamu kan satu kelompok sama Lala ya, kalau bisa dibantu Agri mungkin di Asmana aja gitu, dibantu gambarnya. Oh iya Kak, ini udah tak SS-in. Kebetulan kemarin tuh AutoCAD-ku error, jadi aku buka lewat HP. Udah tak kirim ke Agri. Ya, ya udah. Sambil diseleksi dulu, Bri. Belum ya? Kalau belum aku jawab Aldian dulu. Saya. Oke. Gimana Al? Pertanyaannya apa? Ini ada kesulitan sih kok. Soal yang combination itu perlu di input envelope juga nggak? Perlu diapakan? Mohon maaf. Envelope. Oke, gini. Envelope atau tidak, itu sebetulnya kemarin tak kasih cara envelope adalah untuk memudahkan kamu membaca. Paham? Jadi kalau tidak di envelope pun mau mbok cari satu-satu juga tidak masalah. Cuma menurutku dengan di envelope itu akan lebih mempermudah pembacaan. Begitu aja. Gimana? Oh iya kok. Bisa dipahami, Al? Bisa kok, berarti terserah ya kok ya. Sama kalau yang bagian itu tuh dikasih bagian di bawahnya perlu dikasih sloof nggak sih kok? Bagian mana? Bagian bawah itu kan harus bagian dasarnya bangunan kan pasti ada semua type beam itu perlu di input di etap juga nggak? Oke. Kalau bangunan itu berupa sloof, itu kan non struktural. Jadi sebenarnya tidak harus mbok kasih. Karena nanti ketika mbok kasih sloof, nanti dia perlakuannya akan berbeda. Tetapi berbeda kalau itu adalah fungsinya tie beam. Kalian coba bedakan dulu mana yang kalian ngomong sloof, mana yang kalian ngomong tie beam. Kalau kalian ngomongnya tie beam ya berarti kasih aja nggak masalah. Cuma dengan adanya tie beam, nanti permodelan ini sebetulnya pondasimu akan menerima beban yang cukup besar nantinya. Karena kalau kamu mau pakai tie beam, permodelan asli harusnya kamu pakai tumpuan di bawah, jangan harus memberikan satu bentuk tumpuan selain jepit. Tetapi kalau aku di beberapa kali kesempatan sebetulnya tidak masalah, cuma keep in mind aja bahwa struktur pondasimu itu nanti sudah punya angka keamanan yang cukup besar ketika mbok kasih tie beam. Karena kalau mbok kasih tie beam gitu nanti dia nerima beban tambahan kan, padahal tie beamnya itu kan sebetulnya cuma sudah diterima tanah sebetulnya kan gitu. Tapi kalau di permodelannya tidak bisa bikin apa namanya istilahnya, bisa sih sebetulnya dikasih spring begitu, tumpuan spring, tapi kalau kalian menggunakan tumpuan berupa apa namanya itu istilahnya, pondasinya berupa pile cap begitu, tiang panjang yang besar gitu, pondasi dalam itu nanti adanya tambahan tie beam itu memang perlu ya toh, jadi kasih aja begitu. Dan dalam kondisi terburuk tie beam itu kan harus didesain bisa mengikat pondasi, mengikat kolom dalam kondisi tanpa tanah. Jadi jawabannya Al, sorry nek muter-muter, kalau itu berupa sloof
Tidak usah, tie beam perlu. Kamu tanya cara membedakan slope dan tie beam gimana? Jelas ukuran. Lebih dari 20-20, masukkan. Kurang dari 20-20, tidak usah. Tetapi kalau mau masukkan, berarti nanti dia punya standar penulangan seperti balok loh ya. Jangan nanti terus ternyata habis mau masukkan standar penulangannya biasa begitu, tulangan minimum. Berarti kalau mau masukkan berarti nanti harus ada hitungannya. Kalau slope kan kamu tidak perlu kasih hitungan sebetulnya karena dia non-structural element begitu. Oke, berarti kalau misalkan beban berarti kalau misalkan itu kan punya agri, saya lihat punya agri kan dinding itu yang pada bagian lantai paling bawah itu kan di input loh. Berarti itu kan dinding kan harusnya langsung menumpuk ke tanah ya, Pak? Betul. Tapi perlu di input nggak kok berarti? Ya kalau itu tie beam berarti perlu di input. Oh ya kok. Oke, berarti kalau ya udah oke, makasih kok. Gimana? Nanti soalnya mau saya nanya tentang tangga, cuma nanti aja kalau tidak terlalu panjang nanti. Oke. Ya, agree sudah agree yang berupa join bisa diklik. Ada enggak berarti lokasi tumpuan atap yang non join begitu? Ada di ring balok gitu, ada enggak gambarmu? Ada, Kak. Ada Oke. 3 titik, Kak. Oke, berarti kalau gitu kita bahas yang join dulu ya. Jadi kita bahas yang bisa dibikin diinputkan secara join. Kalau gitu masuk ke assign, join load, forces. Oke, sorry. Berarti coba kalau itu close dulu. Join load-nya close dulu. Kalau terus kamu masuk ke units paling bawah kanan. Oke. Diklik units-nya. Keluarnya begitu. Consistent units. Itu buat meter, force unitnya buat kilo, temperatur ya itu Celsius. Oke, tadi angkamu kilogram toh? Kilogram kan? Oke. Oke, seleksinya masih apa hilang? Kalau seleksinya hilang berarti select previous selection. Kalau tidak hilang, kita langsung masuk ke assign aja. Tapi assign, join load, forces. Oke, satuannya sudah kilogram force. Masuk ke load pattern-nya atap. Oke, masukkan setnya tadi berapa? 2097,16. 20. Oke, Y-nya masukkan dulu. Ya, boleh kalau kamu sudah tahu maksudku. Tadi aku mau ngomong angkanya dulu, terus baru kita pikirkan arahnya gitu. Terus 117,41. Oke, maksudku tadi kenapa arahnya tidak langsung tak omongkan, karena kita mau lihat ini, bayangkan dulu lokasi atapnya. Lokasi atapnya itu kan membujur dari A1 sampai A4 begitu. Betul? Melintang ke sana begitu.
Nah, sehingga kalau gayanya tadi secara reaksi itu ke atas dan ke samping, berarti aksinya ke bawah dan ke kanan. Nah, ke kanannya di gambarnya Agri itu berarti kan antara arahnya dari angka 1 ke angka 4. Ya. Kalau reaksinya dari 4 ke 1, berarti aksinya dari 1 ke 4. Berarti kalau dari 1 ke 4, itu ke arah sumbu apa? Searah sumbu Y. Searah sumbu Y, Y-nya positif atau negatif? Berarti kan positif, karena searah panahnya Y itu. Y-nya kan ke atas itu, searah itu tuh berarti positif. Kalau berlawanan, berarti nanti Y-nya negatif. Nah, dalam kasusnya ini, berarti Y-nya positif, untuk Z-nya dia arahnya negatif, karena dia berupa gaya gravitasi. Oke, satu jada. Oke, kamu masukkan di situ. Kamu mau kasih replace boleh, add boleh, karena kan harusnya di titik itu belum ada gaya. Apply. Oke. Ini masih memproses kan? Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke lokasi yang satunya Gri di AS4. AS4. Oke. Masih join berarti ya, Kak? Masih join dulu aja. Oke, jangan gitu, Gri. Jadi gini, konsepnya bukan artinya satu sendi satu roll. Satu sendi satu roll itu ketika kamu modelkan. Tetapi ketika modelkan untuk bisa dihitung. Tetapi kalau dalam kondisi aslinya di lapangan itu kan kedua tumpuan itu harusnya bisa berubah dari sendi atau dari roll tergantung dengan arah angin yang bekerja. Jadi kalau anginnya datang berkebalikan, lokasi sendi dan lokasi rollnya kan akan berpindah, begitu. Jadi kalau secara prinsip kamu tanya, Kak ini cara bikinnya gimana? Ya nggak ada. Prinsipnya di lapangan kamu bikin lubang baut yang ada spacernya, begitu. Jadi dia bisa bergerak. Jadi nggak ada aslinya itu dia bentuk roll gitu ya nggak ada. Tapi secara prinsip di lapangan kamu harus menyediakan lubang baut yang ada spacernya. Nah, lubang baut yang ada spacernya ini hubungannya ke arah. Kan kalau di sini berarti kalau anginnya dari mana, dia yang menerima duluan, lah itu berarti sendi begitu. Nah, berarti kan dua-duanya juga harus bisa berperilaku sebagai sendi. Berarti yang mau masukkan adalah beban sendi. Secara horizontal dua-duanya punya, tetapi vertikalnya menggunakan antara bebannya sendi atau roll mana yang paling besar. Tuh. Paham? Paham, Kak. Oke, nah. Karena ini kebetulan sama, berarti untuk beban vertikalnya tetap ya, Kak. Gitu. Oh, bukan gitu, Gri. Jadi kalaupun misalnya vertikalnya lebih besar di roll, terus sendinya lebih kecil, nanti yang mau inputkan secara vertikal pokoknya angka yang paling besar. Paham ya? Jadi secara vertikal kan ada dua bilangan yang keluar. Nah, yang mau inputkan yang lebih besar. Tetapi yang untuk horizontalnya, karena kan cuma keluar satu, ya itu pasti yang diinputkan, kan begitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjutkan aja. Berarti di sisi sebaliknya begitu. Kok mau nanya, Kok? Ya, silakan. Berarti untuk yang input beban vertikal itu berarti cari yang paling besar ya, Kok ya? Betul. Ya. Memang secara teori
rada sulit diterima karena mungkin atapnya kemiringannya dua sisi berbeda atau miring sepihak begitu, harusnya menerima beban yang berbeda. Tetapi untuk keamanan dalam permodelan lebih baik kalau kamu menempatkan besarannya itu yang paling besar kalau dalam permodelan seperti ini. Kecuali kalian melakukan karena seperti yang kemarin tak bilang ya, karena untuk memodelkan atap itu kan sebetulnya harusnya iterasi. Jadi kenapa sih atapnya itu dilepaskan dari struktur portalnya? Sebetulnya kan atapnya bisa atau masukkan di sini gambar gitu tuh bisa apa enggak bisa, karena kan kemarin kita sudah tahu ada release join begitu segala macam itu kan bisa sebetulnya. Tetapi yang menjadi kelemahan dari permodelan seperti itu karena atap itu beban angin dan permodelan tumpuannya itu berupa iterasi, percobaan mana yang menghasilkan beban paling besar, nanti kamu secara keseluruhan strukturmu ngulangnya banyak berkali-kali. Jadi struktur portalnya diiterasi berkali-kali lah. Kalau struktur portal cuma 2 lantai, 3 lantai, mungkin ngerannya cepat. Tapi kalau nanti strukturnya sudah 8 lantai, 10 lantai, ngerannya baca hasilnya juga setengah mati nanti. Gitu sih. Kita bisa lanjutkan ya. Untuk arah Z masih sama. Dia arahnya negatif. Tetapi kalau kita visualisasikan, kalau istilahnya sendinya ada di as 4 begitu, berarti reaksinya ada di arah 1 ke 4. Berarti aksinya ada di kebalikannya dari 4 ke 1. Sehingga arah dari gaya yang sumbu Y itu berlawanan dengan panah Y di iteps. Jadi harus dikasih angka negatif untuk yang Y. Oke, itu mau add atau replace sama aja karena di lokasi tersebut sebelumnya belum diberi gaya. Oke, sudah cukup. Berarti selanjutnya kita masuk ke menginput beban atap yang tidak tepat jatuh pada join kolom, begitu ya, Gri? Ada di mana itu, Gri? Kalau boleh ditunjukkan, kalau bisa ditunjukkan. Oke, dari gambar kerjanya itu untuk kuda-kuda 4 dari kiri ke kanan itu letaknya di sekitar sini, Kak. Oke, dengan jarak berapa meter dari as salah satunya begitu? Jaraknya permisi lah, boleh dibantu lah karena gambar screen-nya kurang. Bisa, Gri, bentar. Kau sambil nunggu mau nanya, kalau yang bagian bordes itu perlu di diagram dimensi nggak kok? Perlu di apa? Di diaphragm? Diaphragm sama dimensi. Kalau di mesh boleh diautokan, kalau di diaphragm nggak usah. Oh, gitu. Terima kasih.
Karena kalau di diaframe itu membuat struktur dari satu lantai itu dia dianggap kaku, menolong perilaku saat terjadi goyangan gempa. Tetapi kalau bordes itu kan sebetulnya sebaiknya tidak dianggap sebagai satu elemen yang membantu struktur begitu. Karena ukurannya kecil dan memiliki kegunaan layanan yang berbeda. Jadi sebaiknya kayak bordes begitu tuh tidak dijadikan satu sistem penahan goyangan gitu. Jadi kalau teman-teman pahami sistemnya gempa begitu tuh ada yang dinamakan rangka penahan momen dan rangka penahan momen khusus begitu. Nah, bisa jadi di beberapa kasus kalau bangunanmu itu tidak kuat menahan gempa, itu bukan artinya bangunanmu itu salah. Jadi maksudnya bisa saja memang balok kolomnya itu tidak kuat menahan gaya lateral kan, sehingga nanti perlu diberi satu rekayasa perkuatan yang menahan gaya lateral. Tetapi menahan gaya gravitasi pasti harus lolos dulu sebetulnya. Ini hubungannya sama kode gempa itu kan selalu geser ya tiap tahun, semakin tambah besar. Jadi hubungannya filosofinya tuh sama, Al. Jadi ada benda-benda yang sebetulnya kalau dibuat itu dibuat kaku itu membantu enggak sistem struktur perilaku ketika digoyang gempa. Ya, kalau bordesmu itu dengan bahan yang baik, kaku, begitu itu tuh sebetulnya membantu ketika gempa enggak? Ya, ada membantunya. Tetapi sama seperti kayak kolom praktis. Kenapa kolom praktisnya enggak tak modelkan sekalian? Karena kolom praktisnya itu kalau dimodelkan sekalian, nanti dia kan memperkaku gedung. Padahal kolom-kolom praktis ini secara teori sebaiknya jangan menerima beban, bukan elemen utama menerima gempa. Jadi elemen-elemen utama, kalau yang kamu ngomong diaframe itu kan supaya dia memperigid aplikasi diperkenankan menghitung benda itu sebagai benda yang memperkaku bangunan. Nah, sedangkan kan secara aturan itu tidak diizinkan untuk menerima kekakuan bangunan. Tapi kalau kamu tanya, lah itu sebetulnya di lapangan memperkaku enggak? Ya kalau bahannya baik, cara pekerjaannya baik, memperkaku. Gitu ya. Ya, kalau sudah bisa diketahui, Agri, lokasinya dari AC berapa atau ASB berapa begitu? Kak, sudah Kak. Tadi sudah lala periksa, ternyata pas di tengah Kak. Oke, pas di tengah. Ya. Oke, ada berapa yang seperti itu pas di tengah? Yang lainnya? Ada satu lagi, jadi ada dua. Oke, kalau sama-sama pas di tengah, berarti bisa kamu assign bersamaan Gri. Jadi kamu bisa klik batangnya. Ini tak tunjukkan cara yang aku prefer lakukan dulu ya. Nanti tak kasih tahu ada orang yang prefer dengan cara lain, tetapi kenapa alasannya aku tidak ngambil yang itu nanti tak utarakan. Ini tak kasih cara yang tak sarankan dulu. Cara yang tak sarankan adalah kamu masuk ke assign, frame load, point, lalu di sini masukkan curve, betul. Lalu karena gayanya itu sentris, berarti kita pilihnya forces. Kalau kita
teman-teman semua pernah tahu ya, di rumah-rumah gedong gitu, rumah-rumah bagus, rumah-rumah gaya Belanda itu selalu ada istilahnya namanya parapet. Parapet hiasan begitu. Itu biasanya berupa satu ornamen yang eksentris dari dinding atau eksentris dari balok penopangnya. Nah, yang seperti itu, yang eksentris berarti jadinya momen. Kalau itu sih harusnya nggak penting untuk pemodelan kita, tapi sebagai pengetahuan aja. Lalu kita ngomongkan direction. Direction itu adalah arah dari gayanya. Bisa pakai sumbu lokal. Sumbu lokal itu artinya X, Y, Z menurut batangmu. Kalau batangmu miring berarti X, Y, Z yang tegak lurus dengan batang. Tetapi karena ini adalah bebannya atap, kita perilakunya pasti ke Z yang secara global. Z secara global itu ada di gravity. Oke, masukkan, pastikan di gravity. Nah, berbeda dengan input yang tadi. Kalau input yang tadi arah Z, itu arahnya itu harus diarahkan. Z itu positif kalau mengikuti sumbunya Z. Secara panahnya Z. Tetapi kalau gravity itu ketika positif, ya berperilaku secara beban gravitasi, yaitu ke bawah. Nah, berarti nanti kalau mau masukkan load, itu angkanya positif, Gri. Distance-nya nanti tak jelaskan di sini, tapi load-nya isi dulu aja. Oke, angkanya pasti positif, sudah betul lah. Sekarang tinggal distance-nya. Distance ini berbicara jarak dari batangmu, kamu gambarnya di mana. Kemarin kan aku selalu bilang, kalau gambar batang yang satu arah itu sebaiknya semua dihafalkan satu arah yang sama. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau tegak berarti dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Itu untuk apa? Untuk memudahkan kalian mengetahui lokasi. Tetapi karena ketika menginputkan lokasi itu ada dua jenis. Relative distance yang artinya pembagian dari panjang batang dibagikan dengan jarak yang mau kita inputkan, atau absolute distance. Absolute distance itu besarnya nanti berapa meter atau berapa satuan panjang yang berlaku dari titik pertama kali kalian gambar. Gambar itu kan kalian mesti dua titik. Titik pertama, titik kedua lah. Dari titik pertama itu jaraknya berapa satu satuan panjang yang berlaku di aplikasimu. Nah, karena punya Agri itu ada di 3 meter dari 6 meter, berarti kan dia tepat di tengah. Kamu mau pakai absolute distance boleh, mau kasih 3, atau kamu pakai relative distance saja. Kalau relative distance itu dibagi, jadi panjang batangnya berapa, dibagi panjang jarak dari tumpuan awal ke lokasi tersebut. Karena angkanya tepat di tengah, aku sarannya tetap pakai relatif aja, jadi masukkan distance-nya 0,5. Tak ingatkan untuk relative distance itu tidak bisa lebih dari 1. Oke. Dah, betul. Itu apply aja dulu, Gri. Karena kita kan akan ganti ke yang arah Y. Apply dulu. Yang ini berarti di kosongkan aja, ya enggak apa-apa, udah gitu. Itu betul, nanti kan dia akan kosong. Enggak harus bawa isi kosong, maksudnya itu karena angka segitu kosong, nanti kan dia otomatis kosong sendiri. Oke. Oh, ya. Selanjutnya masukkan
gravity-nya kamu ganti arah Y, global Y. Angkanya tadi sebesar berapa? 11741. 17,41. Oke. Lalu posisinya kamu select dulu batangnya. Oke, karena batang yang kamu select yang itu berarti dia arahnya harus negatif karena global Y-nya kan positif itu ke atas, berarti kita butuhnya betul ya karena kita butuhnya ke atas berarti positif, betul, sorry saya yang salah. Oke, berarti kita bisa apply. Nah, itu salah karena tadi add. Kok gitu? Oh, betul ding. Betul ya, add ya. Sorry, aku yang salah. Lihat. Kok yang satunya angkanya hilang. Oh, add kan? Betul kan? Oh, add ya sudah. Oh, betul berarti. Add kan? Betul. Coba mungkin hilang karena enggak kelihatan ya. Batang yang Oke. Terus batang yang satunya yang di atas 4. Yang itu dulu aja, minus dulu, berarti nggak usah ganti yang satunya. Oke, apply. Oke, lalu select lagi. Ini gravity ya Kak berarti? Iya, gravity. Betul. Iya. Kalau bebannya itu apa nggak bisa direplicate gitu kok? Dari titik itu kan dari join terus duplicate ke arah X atau Y gitu bisa nggak kok? Yang bisa direplicate tuh elemen. Jadi kalau elemennya mau delete, terus elemen yang sudah mau kasih gaya mau replicate bisa. Oh gitu. Jadi gayanya tuh embedded dengan elemennya. Oke, sudah di-input semua, berarti kan Gri, ada lagi yang mau Mbok tanyakan soal input beban? Oke, sudah Kak, sudah clear. Sudah clear ya? Kalau sudah clear, ya silakan Kevin mau tanya apa? Ya, betul. Sesuai dengan jumlah kuda-kudamu, lokasinya juga harus sesuai. Oke. Kita bisa lanjutkan ya. Berarti secara model punya Agri sudah selesai. Bisa kita run.
Oke, mungkin masih loading, kita tunggu dulu aja. Di analisis. Selama masih loading, ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Kak mau nanya. Iya, silakanlah. Tadi kan yang di atapnya yang punya kita itu kan itu setengahnya, jadinya tadi yang jaraknya itu pakainya 0,5. Berarti kalau misalkan enggak pas di tengahnya, itu jaraknya disesuaikan aja. Maksudnya berarti misalkan dia agak lebih ke kiri lagi, berarti di situ 0,75. Oke. Gimana supaya ngepasinnya? Untuk ngepasinnya tadi pilihannya ada absolute distance sebetulnya. Jadi absolute distance itu jarak exact secara satu satuan panjang yang kamu tahu, misalnya meter, inci, mili gitu. Berapa satuannya tinggal mau inputkan, mau masukkan. Dari mana? Dari gambarmu, dari ketika kamu gambar. Jadi tak jelaskan. Jadi kalau kamu gambar, itu kan pasti kamu membuat 2 titik, ya toh. Titik pertama, terus titik berikutnya. Nah, absolute distance adalah jarak absolut, jarak secara satu satuan panjang yang dipergunakan aplikasi dari titik pertama ngeklik. Jadi misalnya kalau kamu klik pertama kali batangnya dari AC ke D, berarti kamu masukkannya 3 satuannya sesuaikan. Kalau meter ya berarti 3 meter, kalau satuannya mili berarti mau tulis 3000 gitu. Nanti mau inputkan dia akan sesuai. Nah, lalu terus kalau kamu tanya, lah Kak ini kalau jaraknya itu 1,5 meter dari C, ya mas inputkan aja. Kalau satuan unitnya di meter ya berarti 1,5. Kalau satuan unitnya ada di mili ya berarti 1.500 begitu. Oh iya, tinggal menyesuaikan aja ya Kak ya. Betul. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya dalam hal ini kita kan sudah di run. Ketika sudah di run, langkah pertama itu, sorry kok kalau enggak keluar ya. Bentar. Gri, sorry, ini berarti harus di unlock dulu, Gri. Mungkin aku yang kelewatan kemarin rasanya. Oke. Kita di unlock. Oke. Masuk ke define. Model cases. Modify. Betul, pakai icon aja. Number of story 12, model 12, betul, kok sudah masuk ya. Coba desain, Gri, itu yang di atas, desain. Sorry, benar. Program determination aja, betul. Source-nya sudah betul, masa. Oke, gitu dulu deh. Coba run lagi. Sorry. Itu oke dulu, coba. Oke. Analyze. Sorry. Jangan di-run. Oh, sabuk pencet. Belum kan? Analyze dulu. Set load cases to run.
Modalnya sudah ke run ya? Nah, Run. Ya, Rana udah. Coba. Udah? Belum kan? yang proses. Oke, sorry. Oke. Masuk ke display coba. Oh, enggak grisik, sorry. Pencet yang 3 dimensi aja, deh. Oke. No. Itu tutup aja. Nah, itu tutup aja. Masuk ke 3D view-nya. Terus kamu coba itu di sebelahnya start animation kan ada panah-panah. Oh iya enggak. Itu coba geser, klik 1 kali ke kanan. Terus geser lagi. Geser lagi. Sebentar. Berarti harusnya coba itu yang kursormu naik lagi, terus kiri, yang menunjukkan displacement yang sebelahnya lagi, dua lagi ya. Nah itu betul, show deform. Sorry, aku lupa namanya apa soalnya. Tahu bentuknya aja. Combo, masukin combo aja. Cases ganti combo. Sorry. Mode masukin mode aja. Oke, betul. Show numbernya, tuh, apply. Berubah enggak? Berubah enggak? Oke. Coba geser. Geser kan, sorry, bukan. Ya, dari atas saja. Lihat 3D view-nya tuh dari atas salah satu sudut gitu aja. Oke. Terus kamu lihat di yang bawah ada panah-panah. Oh iya. Geser-geserin.
Terus bangunannya geser dikit, Gri. Puter rada isometri gitu loh. Lihatnya kayak perspektif gitu. Ya 3D aja, kamu pencet 3D lagi aja coba. Nggak bisa ya? Apa buka plan view lain, terus pencet 3D lagi. Supaya dia, nah dah gitu. Oke. Masuk ke mode yang pertama, coba. Pertama apply. Coba start animation-nya kayak gimana? Oke, kalau sudah bisa di stop. Nah, ini sebetulnya kalau teman-teman tahu, jadi ya close, yaitu Mbok save aja nama lain gitu, enggak apa-apa nih. Nanti bisa dibuka lagi. Jadi ini ya buat teman-teman semua ya. Ketika kalian modelkan tuh kayak gini kadang terjadi. Dalam artian kayak gini kadang terjadi itu apa? Bangunannya itu secara struktur model pertama itu sudah rotasi. Gaya gempanya rotasi. Nah, kalau yang seperti ini sudah istilahnya sudah rodok PR sebetulnya. PR-nya karena apa? Ini artinya gedungmu itu secara struktur terlalu panjang di satu sisi. Jadi ketika dia dibikin rigid seluruh gedungmu itu, dia nanti terjadi perilaku gempa pertamanya rotasi. Padahal secara SNI, rotasi itu boleh di model gempa ketiga. Model gempa pertama dan model gempa kedua itu tidak boleh rotasi. Kalau yang tadi kayak teman-teman dia itu ya bangunannya Agri itu kan goyangnya kan dia begini, tidak lurus dari satu arah begitu. Nah, yang seperti itu PR-nya ya kalau aku bilang nanti kamu tanyakan aja ke asistenmu mau boleh diganti enggak, karena mungkin ada asistennya siapa, Agri? Kak Tara. Kak Tara. Coba bilang Kak Tara bahwa kemarin dari Tara ada gantinya apa aja? Jadi awalnya sebenarnya kita sama Pak Hermawan. Oh ya, oke. Ada ganti Pak Hermawan asis gambar itu nggak ada ganti apa-apa sih Kak kemarin karena ini kan bangunannya rumah sakit gitu, jadi nggak ada diganti apa-apa, nanti menghilangkan fungsi awalnya bilangnya begitu. Terus pas kita kemarin itu sama Kitara asistensi yang pertama tuh ya kayak gitu ya berarti gambarnya asli ya, tidak ada perubahan. Oke. Berarti kalau gitu kalau secara
kalau aku lihat bangunannya kepanjangan dah gitu aja sih sebetulnya. Secara konsep bangunannya kepanjangan sehingga ketika dimodelkan dengan gempa, model ragam getar pertamanya itu sudah rotasi, itu tidak boleh. Jadi model ragam getar gempa pertama itu tidak boleh rotasi, pertama dan kedua. Iya. Terus solusinya gimana, Kak? Maksudnya Solusinya kalau dari aku ya antara gedungnya itu dipotong atau dilebarin. Jadi area yang apa namanya, jadi tidak persegi panjang banget gitu loh, dibuat lebih persegi. Oh iya Kak, jadi maksudnya panjang sama lebarnya nggak yang terlalu jauh gitu ya? Ya. Oke. Koden. Ya, gimana Michael? Oh, mau tanya kok, itu tadi kan berarti ada salah satu solusinya dipotong gitu ya kok? Nah, dipotong atau dilebarkan? Kalau misal dipotong kan berarti harus ada selisih kok, maksudnya nggak boleh nempel kan kok? Itu kira-kira kok, maksudnya untuk menjaga supaya dia tuh jaraknya berapa kok harusnya kok? Setidaknya minimal berapa kok jarak antar bangunan yang dipotong itu kok? Dilatasinya maksudmu? Ya, dilatasinya kok. Dilatasi intinya kalau bangunan itu kalau dilatasi secara asli itu memang tidak bilang ada angkanya berapa, asal kamu bisa membuat satu permodelan dilatasi yang cukup, boleh. Aku di lapangan ya lihat cuma terpaut 5 cm begitu juga tidak apa-apa. Maksudnya dilatasi itu kan loh, Mac, sistem strukturnya dipisahkan, kan gitu toh. Kalau sistem strukturnya itu dipisahkan, berarti ya seperti struktur berdiri sendiri-sendiri. Kayak kamu punya rumah, sebelahmu punya rumah, tidak ada jaraknya juga boleh-boleh aja. Secara SNI kita tidak diatur gitu kan. Tetapi secara sistem struktur itu dua bangunan terpisah begitu loh. Kalau semisal seandainya sekitar 4 lantai misalnya kok kan cukup tinggi. Itu kan kalau gempa itu kan ya ada goncangannya. Ya kok. Ada goncangannya kan berarti ada potensi kena itu. Antara satu dengan yang lain. Itu tuh ada enggak tokoh aturannya kayak harus dipisah sekitar berapa gitu kok. Untuk alasan gempa itu kok. Kalau sampai sekarang aku belum nemu secara eksak SNI-nya atau aturan gempanya, aku belum nemu. Tetapi sederhananya begini, di beberapa gedung yang istilahnya didilatasi itu bukan artinya terus lepas, tidak boleh ada lantai yang disambung gitu, enggak loh ya. Boleh ada, misalnya mungkin ada tembok yang dipasang, boleh ada lantai yang dipasang nempel, atau boleh ada apa, tetapi lokasi tersebut dipastikan kalau nempel itu artinya itu boleh rusak. Dan artinya itu juga area yang orang-orang harus paham bahwa area tersebut itu, misalnya kan ada tuh orang terus mau dibikin kayak jembatan begitu kan, disatukan gitu. Ya enggak apa, tetapi harus diketahui, orang-orang juga harus dikasih tahu bahwa itu dua gedung berbeda, sehingga secara yang kamu ngomong tadi goyangannya berapa, harusnya kalau dia gedung bertingkat yang kaku, goyangannya itu kan tidak lebih dari, ada simpangannya. Jadi nanti tolong kalian juga ngitung simpangan loh ya. Itu kan ada simpangannya. Nah, berarti kalau kamu tanya gitu, jawabanku adalah sebesar simpangannya. Tetapi tidak sebesar simpangannya pun boleh kok. Karena ada yang beberapa ketika dilatasi itu dikasih bearing pad tuh loh. Pernah tahu kan yang bentuknya kayak karet, ditempelkan. Kayak di jembatan. Kayak di jembatan gitu. Jadi itu untuk supaya ketika pun mereka bergoyang tidak saling merusak satu sama lain. Begitu. Oke kok, thank you kok. Oke. Agri sudah kembalikah aplikasinya? Ya, sudah.
saya tampilkan lagi. Oke, mungkin nanti silakan didiskusikan dengan asisten mana yang paling baik langkahnya untuk permodelan. Sekarang kita anggap aja dulu bahwa sistem strukturnya secara gempa sudah masuk dulu ya, karena kan supaya bisa jalan. Tuh selanjutnya kita masuk ke membaca hasil. Membaca hasil ini sama seperti membaca hasil kemarin sebetulnya. Karena kamu sudah membedakan section properties-nya, kamu tinggal select, masuk ke select. Sorry, bentar, jangan select dulu deh. Untuk menampilkan gaya-gaya dalam, misalnya momen, misalnya shear, itu kalau kalian mau lihat bentuknya, ada diagramnya ya tinggal show diagram. Momen, begitu. Tetapi kalau untuk perhitungan kan kalian butuh yang terbesar, begitu. Nah, itu caranya gimana ya? Caranya lewat tabel. Nah, untuk supaya tidak bingung, tabel itu akan menganalisa kalau otomatis display table begitu nanti dia akan keluar semua tuh angka gaya dalam itu akan keluar semua. Nah, cuma kalau kalian mau cuma spesifik misalnya balok anak begitu ya, berarti kalian seleksi dulu balok anak baru kalian buka tabel. Nah, gimana cara seleksi? Sama kayak yang kemarin, masuk ke select, property, frame section, lalu masuk ke section yang kamu pakai. Ya, pakai balok induk aja dah, balok induk, tuh. Terus select. Oke, lalu masuk ke display, show table, bawah sendiri. Oke, nah untuk select load pattern-nya none aja, load pattern-nya clear all, oke. Lalu load cases-nya itu clear all aja, oke. Kombinasinya buat envelope enggak buat envelope ya? Kalau enggak buat envelope berarti harus select semua, sudah select all, oke. Terus analysis result itu berarti kamu lihat yang elemen output. Terus masuk ke frame output. Kalau untuk beam, ambil yang elemen versus beam. Terus oke. Oke, itu nanti cara bacanya gimana, yaitu ada story-nya, di lantai berapa, barangnya, unique name itu penting nggak penting sebetulnya untuk kalian nyari barang yang nama paling besarnya ada di mana, output case itu dia dari kombinasi mana. Kalau kalian bikin envelope, tadi yang kombinasinya yang di select envelope aja, jangan semua dikeluarkan. Kalau ini kan nanti jadinya lama keluarinnya. Nah, terus yang dibutuhkan itu apa? Yang dibutuhkan adalah angka V2, dan angka M
3 untuk mendesain balok. Lokasi yang dibutuhkan apa? Jelas terbesar dan terkecil. Untuk M, artinya terbesar apa, terkecil apa, harusnya semua sudah paham ya, momen positif kalau gimana, momen negatif kalau gimana. Masih perlu tak jelaskan momen positif negatif? Enggak lah ya, kira-kira. Terus torsi juga nanti dihitung. Torsi ini hubungannya puntir. Kalau torsi itu nanti kalian ngitungnya ada 2. Torsi yang menghasilkan tulangan, menambah tulangan cengkang, atau torsi yang longitudinal, puntirnya begitu. Itu angka-angkanya silahkan nanti digunakan dalam perhitungan. Ini kalau melihat beam, melihat elemen yang balok. Tutup dulu grid, tutup aja, dah, dan terus kita escape dulu, deselect aja, deselect. Nah, itu deselect. Di-deselect. Oke. Sudah di-deselect, berarti kita masuk ke kolom. Oke, kolom select. Oke, kalau kolom sudah di-select, kita masuk ke display. Table. Masuk ke kolom, itu elemen output. Ya, jadi tak berarti Ya, itu di clear. Oke. Elemen output. Dibuka. Ya, berarti kalau kalian mendesain nganu tuh per jenis baloknya sendiri-sendiri. Juga kalau misalnya kalian mau juga sebetulnya per arah juga sebaiknya kalian desain sendiri-sendiri. Mungkin ada balok anak yang bentangnya lebih pendek di arah lain, tetapi menggunakan ukuran balok anak yang sama. Itu juga sebaiknya kalian desain tulangannya sendiri-sendiri. Untuk apa? Supaya lebih hemat. Itu beam-nya diganti ke kolom. Oke. Terus kita buka. Oke. Tuh. Oke. Oke, kalau di kolom yang kepake apa? Yang kepake adalah P, V2, dan V3. Kalau ditanya, Kak, ini yang pakai kemana? Yang mana yang lebih besar? V-nya yang lebih besar yang dipakai. Terus momennya yang lebih besar, M2, M3, mana yang lebih besar itu yang dipakai. Nah, contohnya di sini itu nanti kalian kan kalau kolom itu harus bikin diagram interaksi, gitu ya. Itu yang jadi penting. Sekarang kita, jadi kalau kalian sudah tahu ya, lihatnya gaya kolom itu gimana, lihatnya gaya balok gimana. Itu contoh aja itu misalnya toh M2 apa M3 itu salah satu mbok klik. Bisa enggak? Yang atas tulisan M2-nya. Tidak bisa ya? Klik kanan coba, tidak bisa. klik kanan ini kan. Nah, kalau di itu bisa di ascending atau descending. Jadi kalian bisa tahu mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Untuk memudahkan kalian nyari, jadi tidak harus cari. Ya bisa di short ascending atau descending. Oke, itu aja. Nah, itu kalau sudah di short begitu, itu kan berarti yang paling besar kan langsung kelihatan tuh di situ. Oke,
Selanjutnya kita lanjutkan dan coba. Nah, sekarang kita mau masuk ke desain. Desain ini kalau di tugas besar kalian hanya gunakan sebagai salah satu syarat aja untuk mempermudah ngitung. Jadi kalian kalau desainnya harusnya kalau hijau bahwa stres rasionya baik, itu ketika dihitung tulangan pasti masuk. Tetapi kalau stres rasionya berbeda pun juga nanti bisa dihitung. Cuma tapi dalam hal ini ya, kembali lagi, dalam hal ini bukan suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Karena kan code-nya berbeda. Nah, sekarang kamu blok aja degree itu semua. Itu close aja dulu. Udah, itu close aja. Close aja selection-nya. Kamu select semua bangunanmu itu. Jadi pakai 3D view aja. Oke, lalu kamu masuk ke desain. Concrete frame design. Lalu kita masuk ke yang pertama, view revise preference dulu. Yang paling atas screen. Tadi apa ya, Kak? Agak terputus tadi. Paling atas. Oke, desain building code-nya samakan. Itu kita menggunakan 31814 karena SNI kita basicnya itu. Lalu kamu masukkan seismic design kategorinya. Di situ ada pilihannya apa aja? Harusnya A, B, C, D, E, F. Nah, kemarin kan gambar kita ada di E ya, tanahnya. Iya, Kak. Itu kelasnya ambil E. Terus yang lainnya mau cocokkan dengan SNI boleh. Kalau yang basic ini aja juga nggak masalah sih sebetulnya. Karena kan ini tidak kita gunakan langsung secara mentah nanti hasil desainnya. Kita kan pakai gayanya. Jadi ini ya, langkah ini adalah untuk betul mengeluarkan apakah stres rasionya masih di ambang yang baik atau enggak. Tetapi itu tidak menjadi faktor utama di desain kalian. Jadi desain kalian tuh faktor utamanya di ngitung kalian secara manual. Gitu. Ini oke dulu, Gri. Lalu kamu masukkan lagi ke tadi desain, concrete frame design, masuk ke combination, select design combination. Oke, masukkan semua. Kalau kamu punya envelope, harusnya masukkan envelope aja cukup. Tapi karena kamu tidak punya, masukkan semua. Oke. Maksudnya yang ini apa ya, Kak? Masukkan aja enggak apa-apa. Jadi. Makan kalian, Kak.
Oke, sudah? Tidak. Oh, sudah, kita masuk ke lagi display design, concrete frame design. Concrete frame design masuk ke start design, betul. Sudah Kak. Oke, sudah. Sudah Kak. Lalu kamu lihat ke desain, concrete frame design, display design info, lalu itu longitudinal reinforce ganti ke identify all failure. Play berarti Kak. Oke, coba lihat di gambarnya. Adakah yang punya warna merah, oranye, begitu? Oh, di ini juga. Di mana itu berarti? Ini di lokasi. Oh, ini Kak. Atap tadi Kak, atap yang nggak pas di kolom tadi. Oke. Berarti kan di yang tadi kamu tambahkan beban tidak sentris itu kan ya? Iya Kak. Nah, yang itu berarti nanti ya jawabannya ya berarti antara dikasih kolom dari bawah ke atas atau dibesarkan baloknya gitu. Silahkan nanti didiskusikan sama asisten masing-masing aja kalau yang itu kan ranahnya tugas besarnya kalian gitu masing-masing ya. Nah, kalau yang itu tuh kemungkinan tuh ada torsion itu. Mungkin kalau torsi itu harus dilebarkan. Coba itu mbok klik kanan. Jadi yang merah itu mbok klik kanan. Oke, nah itu lihat dia yang OS itu biasanya overstrength atau oversteel sebetulnya. Nah, kalau oversteel itu bisa jadi, tapi itu kan untuk cek. Tetapi kalau untuk desain, to be design itu tidak ada namanya oversteel. Berarti dia overstress.
Nah, kalau overstress itu artinya bebannya sama kemampuan baloknya itu meskipun aplikasi ini di-run sudah maksimal tulangan maksimal, itu masih tidak sanggup begitulah. Kalau tidak sanggup, contohnya di sini ini kan yang over ini kan shear steel kan. Top sama bottomnya ada yang OS deh. Maksudnya bagaimana ya Kak tadi? Itu kan ada top, bottom, shear. Oh iya. Ya, top sama bottom itu bicara soal tulangan longitudinal. Tulangan lentur. Shear itu bicara soal tulangan geser. Nah, kalau OS itu artinya berarti dia overstress. Beban gaya dalam yang dihasilkan dari pembebanan berdasarkan ACI 318-14 itu balokmu tidak bisa menerima gaya shear-nya. Nah, kalau tidak bisa menerima gaya shear-nya gimana? Ya ukuran baloknya besarkan, buat lebih lebar, begitu. Untuk yang topnya enggak OS kan? Nah, top sama bottomnya enggak OS kan, berarti tinggi betonnya enggak begitu kurang, tinggi betonnya cukup, mungkin lebarnya yang kurang. Karena kalau dilihat dari gambarmu itu lokasinya tuh bisa berhubungan karena gayanya ada gaya torsi mungkin di area tersebut. Halo, Gri, bisa didengar ya suaraku ya? Oke, jadi cara bacanya begitu. Jadi masukkan failure, kegagalannya mana yang gagal. Nah, yang gagal itu kalian klik kanan. Klik kanan tuh nanti kalian bisa lihat apa yang gagal kira-kira. Apakah longitudinalnya atau shear reinforcement-nya. Kalau longitudinalnya berarti betonmu kurang tinggi, kalau reinforcement shear-nya itu bisa besarkan tingginya, tetapi orang lebih cenderung melebarkan kalau shear itu. Oke, itu aja. Ini tak kasih satu hal lagi, karena waktunya masih. Ini di luar sebetulnya, di luar dari tugas besar kalian, karena kan tugas besar kalian kan cuma bolehnya sampai tadi kalian dapat gaya dalam terus kalian ngitung manual. Tetapi sebetulnya kalian bisa otomatis mau tahu tulangannya berapa sih, itu bisa. Dengan cara apa? Yes, kayak gini nih. Mbok lihat reinforcement-nya itu berapa? Itu top steel 0,4187, bottom steel-nya segitu ya. Itu artinya longitudinalnya segitu. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, masuk ke detail, coba Gri. Masuknya ke details. Halo? Gri? Halo Kak, berhenti agak terpotong. Ya, details. Sinyalnya. Details, Gri. Oh, oke. Oke. Itu kalian bisa lihat. Envelope, Gri. Oke. Tuh kalian bisa lihat itu di bawah situ, bawah dikit. Bawah dikit. Bawah dikit. Bawah dikit. Bawah dikit. Lagi dong. Hop. Oke.
Iya, kebanyakan tadi ngomong bawah banyak. Sedikit. Naik lagi. Pokoknya aku mau lihat flexual reinforced layer, axis moment itu ke bawah. Jadi flexual yang paling atas. Tekstual yang ini bukan Kak? Itu taruh paling atas. Taruh paling atas. Turun ke aku mau lihat sambil lihat tahu ya. Oke. Nah, kalau di sini kalian lihat tuh ada N1, NI sama NJ. NI itu waktu kalian mulai gambar, NJ itu titik setelah kalian gambarkan, klik terus klik gitu kan. Nah, itu 1, 2 gitu. Nah, N yang pertama itu ngomongkan soal tumpuan, terus middle, lapangan, NJ, tumpuan lagi. Nah, di situ kalau dituliskan 0,02867 untuk top, itu berarti tulangan di area atas, penampang atas, itu luasnya sebesar itu. Nanti kalau kalian mau enak supaya angkanya jangan meter persegi, kalian konsisten unitnya kalian ubah ke senti atau ke mili gitu, biar lebih enak, tidak apa-apa. Ini tetapi tak ingatkan lagi ya, ini tak ajari ini bukan untuk tugas besar kalian, ini untuk kalian pengetahuan aja. Biar kalau nanti kalian desain di lapangan, kalian tahu caranya menggunakan aplikasi ini secara utuh. Nah, angka 0,028 itu angka luas tulangan yang dibutuhkan. Jadi AS butuh gitu. AS butuh itu pasti dia sudah ngitung dari AS minimum atau AS pakainya sama AS minimum. Kalau AS minimumnya lebih besar ya berarti dia pasti pakai minimum itu. Nah, rebar percentage adalah persen tulangan. Persen tulangan dibandingkan dengan luas penampang baloknya. Rada tricky, kenapa di rebar percentage ini, kalau kalian menggunakan aplikasi yang tahunnya lama, kadang AS min-nya itu di bawah rebar percentage yang diizinkan di aturan SNI kita. Jadi nanti kalau kalian mendesain menggunakan aplikasi yang lama, itu kalian hati-hati rebar percentage-nya. Bisa jadi rebar percentage-nya itu lebih kecil daripada AS min kita. Middle tadi tahu ya, berarti itu di tengah. Top bottom itu artinya tulangan atas sama tulangan bawah gitu ya. Oke. Terus turun lagi, Gri. Turun lagi. Oke, itu kalau shear reinforcement-nya itu ada angkanya 0,015, itu berarti itu luasan ya, luasan per meter lari, luasan tulangan sengkang per meter lari. Oke, jadi kalau sengkang kalian 2 kaki ya berarti nanti dibagi 2 begitu. Kalau 4 kaki ya berarti dibagi 4. Terus kalau OS tadi artinya berarti dia over stress, berarti nanti harus buat gede ke. Mau itu artinya mau mbok kasih tulangan berapapun secara aturan tidak masuk. Tuh. Terus kita ke bawah lagi, Kri. Terus coba cari yang kata-katanya torsion. Nah, itu, betul. Turun lagi. Nah, ini
Ini nggak bisa dilihat karena torsionnya nggak bisa sorry. Nah, yang atas dulu. Torsion reinforcement. Betul. Shear rebar yang longitudinal. Yang longitudinal itu berarti nanti tulangan torsi itu kan lokasinya di tengah. Ini kalau balokmu begini ya. Tulangan atas sama tulangan bawah kan menahan momen. Tulangan yang di tengah tinggi baloknya itu menahan torsi. Sebetulnya kalau ditanya, kalau tulangan torsi itu apa cuma di tengah yang tinggi? Sebetulnya enggak. Harusnya dia juga dibagi di atas dan di bawah. Tetapi biasanya tulanganmu atas dan bawah itu sudah besar, sudah cukup banyak. Jadi yang perlu mbok tambahkan adalah tulangan di kanan kirinya ini. Jadi kan kalau betonnya tinggi begini, ada torsinya di tengah. Ada tulangan yang di tengah begitu. Nah, itu angkanya dapat dari longitudinal rebar yang torsi. Nah, terus kalau yang shear rebar itu sama kayak shear yang sebelumnya. Jadi shear yang tadi itu kan luasan per panjang meter tadi kan. Nah, itu ditambahkan baru jadi shear reinforcement. Kalau yang tadi shear reinforcement itu bisa ada di tumpuan atau di lapangan, kalau torsi itu harus di semuanya ditambahkan. Oke. Rasanya untuk pembacaan sudah tak tambahi beberapa tips sama trik untuk membaca memanfaatkan aplikasi ini secara penuh. Seharusnya permodelan struktur sudah selesai, teman-teman bisa fokus melanjutkan mengerjakan tugas besar. Untuk pertemuan berikutnya apakah masih aku yang ngisi atau sudah Pak Hermawan lagi, nanti kita beri kabar di pertemuan berikutnya. Kalaupun di pertemuan berikutnya masih aku yang ngisi, kemungkinan aku terima pertanyaan soal permodelan, sama aku kalau Pak Hermawan berkenan, mungkin nanti aku mau bagi sedikit ke teman-teman gimana kalau ini kan sudah didesain bagus nih, sudah tahu tulangan, sudah tahu apa. Nah, gimana sebetulnya aplikasi eTabs itu kita minta untuk otomatis menggambar gambar minimal, bukan gambar kerja sebetulnya, minimal gambar istilahnya gambar sketch begitu yang sudah sesuai tulangan. Jadi artinya sengkangnya, terus istilahnya sengkangnya, terus mereka yang menentukan begitu tulangannya berapa, begitu kita bisa adjust begitu. Nah, ketika sudah digambarkan oleh aplikasi, bisa diekspor ke CAD. Juga dibantu oleh aplikasi untuk menghitung berapa banyak tulangan yang diperlukan. Jadi nanti kita bisa langsung tahu kilogram tulangannya berapa sih, begitu. Tetapi itu kembali ya, tak jelaskan ke teman-teman, itu bukan bagian dari tugas besar, itu hanya tambahan aja buat pengetahuan teman-teman. Kalau di pertemuan berikutnya memang masih ada waktu untuk aku ngisi. Kalau masih, karena kan capaian tugas besar ini kan macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa hal yang nanti masih harus disampaikan oleh Pak Hermawan. Berarti kalau memang tidak ada waktu ya kalian bisa belajar manual sebetulnya di internet banyak. Nanti kalau ada yang tertarik belajar nanti tak kasih linknya. Oke, terima kasih Agri, Lala sudah membantu hari ini. Sebelum tak tutup, masih ada waktu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Kak. Ya, silakan. Yang tadi mengenai yang
apa tadi bentuknya bangunan kita, itu maksudnya tadi itu deformasinya ya Kak? Deformasi 1 dan 2-nya ya? Ya, ketika kamu tadi tak suruh nunjukkan deformasi versi model, itu kan nanti dia akan bergoyang gempa. Nah, itu kan ragam, namanya istilahnya ragam getar gempa. Ragam getar gempa pertama dan kedua itu tidak boleh rotasi, bolehnya translasi. Nah, aku mau nanya Kak, kalau dulu kan BTG setahu kalau deformasi gitu kan bukannya dihitung dulu ya Kak, maksudnya menghitung simpangan, apakah dia masih dalam batas atau enggak. Nah, tadi yang dimaksud yang deformasi yang model 1 dan 2 seharusnya tidak begitu, itu maksudnya yang maksudnya kok bisa, maksudnya itu nggak boleh begitu, padahal maksudnya belum dihitung gitu, gimana? Oke. Jadi kalau kamu lihat gambarnya, deformasi yang bisa Mbok hitung itu kalau deformasinya translasi. Jadi kamu bedakan dulu, pahami dulu istilahnya translasi dan rotasi. Paham ya? Translasi itu geser, rotasi itu muter. Kalau bangunanmu tadi kan seperti tertwist, terpuntir begitu ketika dia bergoyang. Jadi goyangan pertama dan kedua tuh bolehnya satu arah begitu, nggak boleh dua arah langsung. Itu untuk yang pertama dan yang kedua. Jadi aku bisa ngomong belum ngitung angka simpangannya berapa, aku bisa ngomong itu nggak boleh ya karena simpangannya dua arah. Kalau simpangannya satu arah di model pertama dan model kedua itu boleh. Simpangan dua arah itu boleh lah, tapi harusnya dia di ragam ketiga, nggak boleh di ragam pertama dan di ragam kedua. Oh, jadi bangunanku tadi itu lebih mengalami translasi ya? Rotasi, lebih rotasi daripada translasi. Oh ya. Oke, makasih Kak. Juga tak ingetin ya, di sini aku memang tidak mengajarkan bagaimana ngitung simpangan karena itu sama kayak aku tidak mengajarkan gimana cara ngitung tulangan apa namanya beton karena itu sudah didapat di kelas kalian sebelumnya. Bisa dipahami ya? Kenapa aku tidak ngajari ngitung simpangan? Aku cuma ngajari modelkan karena kalau sudah modelnya jadi ya angkanya kan tinggal kalian keluarkan begitu berdasarkan kuliah gempa kalian, berdasarkan kalau kemarin DISA berarti berdasarkan kuliah baja, nanti untuk penulangan berarti berdasarkan kuliah beton. Oke? Gitu ya. Iya, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Kalau cukup, mohon jangan lupa absen. Apakah hari ini bisa absen? Tidak bisa kok. Tidak bisa ya? Kalau begitu, tolong dibantu, Lala, backup-nya nanti supaya jangan sampai hadir tapi tidak dianggap hadir, itu kan kasihan. Oke, terima kasih sudah kelas hari ini. Segera dikerjakan tugas besar kalian, gitu. Selanjutnya nanti kita kabari lagi setelah tak diskusikan dengan Pak Hermawan apakah ada materi yang penting disampaikan di luar materi soal tugas besar kalian. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kelas hari ini. Yuk. Terima kasih, Koden. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.